love it when you call me señorita. I wish I could pretend I didn't need ya, but Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Alifa Despira Salsabila. Di video kali ini aku bakalan ngenalin akun aku yang baru, namanya Sweet Years. Nah, kalian pasti pada nanya kan ya, kenapa sih Kak baru ngasih pengenalannya sekarang-sekarang? Nih ya, aku bakalan jawab. Soalnya selama aku liburan itu, selama kita lagi di rumah, aku itu sibuk sama yang namanya tugas sekolah. Makanya dari pagi sampai malam aku terus ngerjain tugas. Nah, untuk kesempatan kali inilah aku manfaatinnya buat nyapa kalian semua. Nah, by the way, kalian belum pada tahu kan nama aku ini siapa, nama lengkap aku siapa, terus kakak sekolah di mana, kelas berapa. Nah, aku bakalan sedikit ngobrol-ngobrol lah ya. Nama aku Alifa Despira Salsabila, bisa panggil Alifa, bisa manggil Salsabila atau Bila. Aku sekolah di SMA Mari Pacet. Aku kelas 11, kelas 11 IPS 1. Nah, kakak kenapa sih kok milih kelas 11, milih jurusan IPS? Nah, sebenarnya aku itu ngambil jurusan IPS itu karena awalnya aku kuliah itu kan pengen ngambil jurusan multimedia. Terus di tengah jalan, ya di akhir-akhir semester sekarang ini, aku langsung berubah pikiran gitu. Mikirnya langsung kayak gini, aduh kalau misalnya aku nanti kuliah ngambil jurusan multimedia, aku nggak bakalan kuat nih di bagian di bagian pemrograman aplikasi. Nah, makanya itu aku buat mempertahanin di jurusan IPS sampai nanti kelas 3, sampai nanti lulus, karena nanti kuliah aku bakalan ngambil jurusan psikologi. Nah, doain ya teman-teman supaya aku nanti kuliah psikologi bisa dapat beasiswa dari bakat seni aku, dan aku bisa ngelanjutin kuliahnya di luar negeri. Mohon doanya ya, soalnya kepengen banget buat ngelanjutin kuliah di luar negeri sana, karena banyak yang bilang kalau psikologi umum itu bagusnya sih ya bagus di negeri sendiri, tapi pengetahuan yang lebih banyaknya itu di luar negeri. Tapi gak ada salahnya sih ya cari-cari pengalaman buat nanti ngelanjutin kuliah ke luar negeri. Nah, makanya dari itu aku ngambil jurusan IPS, karena di IPS itu lebih identik sama yang namanya nyatet, terus ngusulin pendapat diri kita sendiri, dari kita sendiri gitulah ya. Terus banyak juga pembelajaran yang harus kita kuasai, kayak sosiologi. Nah, sosiologi ini tuh yang lebih penting, karena di sosiologi itu kita bisa lebih memahami bagaimana keadaan lingkungan sekitar kita, bagaimana kita harus memposisikan diri kita di lingkungan sekitar kita itu, terus apa sih masalah-masalah yang ada di lingkungan. Makanya dari itu aku lebih memahami pelajaran tentang sosiologi. Dan jujur nih ya, yang lebih aku sukai dari semua pelajaran itu yaitu sejarah, peminatan sejarah lah ya, terus sejarah Indonesia, terus sosiologi, sama bahasa Inggris. Sisanya ya gitulah ya, bisa dibilang setengah-setengah sih. Nah, makanya dari itu aku ngambil jurusan IPS. Nah, buat teman-teman yang mau masuk SMA terus bingung nih milih IPA atau IPS,
kalian gak usah khawatir deh, karena IPA sama IPS itu pelajarannya ya hampir sama, hanya bedanya kalau di IPA itu ya lebih banyak materi pembelajarannya dan lebih identik sama ilmu pengetahuan alam kayak IPA lah ya. Karena kan di sana itu IPA itu kelas IPA itu lebih identiknya sama kimia, terus fisika, biologi. Nah, buat ekonominya juga pun ada kok di IPA peminatan ekonomi namanya. Matematikanya juga ada matematika umum sama matematika peminatan. Nah, buat di IPS juga jangan khawatir buat kalian semua. Karena di IPS juga ada sejarah peminatan, ada sejarah Indonesia, ekonomi, sosiologi. Nah, di IPS juga itu kita diberi pembelajaran tentang peminatan fisika ataupun peminatan kimia. Jadi kita sama-sama aja kok buat pembelajarannya, hanya saja membedakan itu salah satunya pembelajarannya lebih. Nah, terus oh iya nih, kok jadi ke tentang promosi sekolah lah ya. Nah, terus kenapa sih aku baru bikinnya sekarang? Karena dari kemarin kan aku sibuk belajar di rumah, ngerjain tugas, terus sibuk ngebantuin orang tua lah ya buat usaha, terus beres-beres di rumah juga termasuk gitu lah ya. Jadi di video kali ini ya aku bakalan ngajak curhat lah ya ke kalian semua. Terus kalian juga pasti pada nanya kan lah ya, Kak di rumah itu ngapain aja sih gitu ya, selain ngerjain tugas itu. Nah, buat kalian yang gak pada tahu aku ngapain aja selama di rumah, selama lockdown, sebenarnya aku itu anak K-popers. Jujur lah ya, aku ini anak K-popers. Jadi gak bakalan jauh sama yang namanya nonton MP, boyband atau girl band, terus nyanyi, latihan lah ya, latihan nyanyi, terus ngehafal lirik, terus ngedengerin musik, nonton drakor, terus baca Wattpad juga sambil ngemusik kalau waktunya luang atau tugasnya udah selesai. Terus kalian juga ya buat kalian yang anak K-popers juga pada tahu lah ya, yang lebih intinya buat anak-anak K-popers itu ngehalu. Karena ngehalu itu enak guys. Karena kalau misalnya kita nggak ngehalu, aduh serasa sehari atau 2 hari nggak ngehalu, kayak gimana gitu. Nah, jadi aku selama liburan itu ya kayak gini, selain beres-beres rumah, bantuin orang tua di rumah, ngerjain tugas, ya aku keadaannya kayak gini lah ya. Selain bercanda sama adek, aku juga kayak nonton drakor, baca Wattpad sambil ngemusik, nonton MP, ataupun ya baca-baca cerita novel yang lainnya lah ya. Oh iya, by the way, aku juga punya adik. Dia baru kelas 2, mau naik ke kelas 3 lah ya. Dia itu perempuan, adik aku itu perempuan, agak sedikit tomboy lah ya. Dia lebih jagonya bukan ke seni, tapi dia lebih jagonya itu ke bela diri. Karena ayah aku itu kan ikut bela diri yang namanya tarung derajat boxer. Nah, kalau adik aku itu sengaja dimasukin ke bela diri taekwondo. Kalau di aku sih, aku lebih, ya aku juga sih sama suka bela diri karena dari kecil juga emang udah dilatih sama ayah. Tapi aku lebih lebih memperdalamnya ke bagian seni. Bagian seninya itu apa sih? Kayak nari, terutama tari tradisional. Karena kita kan ini tinggal di Jawa Barat, adat Sunda. Jadi aku lebih memperkembangkan, lebih memperkembangkan tarian tradisional adat Sunda kayak upacara adat, nari tari tradisionalnya. Karena akhir-akhir ini kan zaman makin sini makin modern juga kan. Aku takutnya kalau nanti tari-tari tradisional itu hilang ataupun
punah gitu aja. Nah, aku nggak mau kalau kayak gitu. Makanya aku bikin, aku ada ide buat bikin konsep tari tradisional dikolaborasikan dengan tari modern kayak dance ataupun dance K-pop yang lagi booming sekarang ini lah ya. Jadi aku nanti bakalan konsepnya bakalan ngekolaborasiin antara tari tradisional dengan tari modern. Nah, tapi aku nanti bakalan nge-up-nya di konten selanjutnya. Nah, makanya dari itu kenapa aku lebih identik sama tari tradisional kayak upacara adat atau nari yang lainnya, karena aku itu dari waktu SMP kalau nggak salah, SMP kelas 1 atau kelas 7, aku diajak sama kakak mama buat ikut upacara adat. Bilangnya kayak gini, nanti ya hari Sabtu latihan ya, kalau nggak hari Jumat kita latihan. Aku nanya dong, latihan apa? Nah, terus dijawab, latihan buat upacara adat. Kapan? Nah, dijawablah, upacara adatnya hari Minggu. Aku dari situ, aduh, deg-degan banget. Aku kan belum pernah gitu lah ya. Nah, awal belajar itu waktu kelas 7 diajak sama kakaknya mama. Aku hari Minggu ikut upacara adat, tampil, dan alhamdulillah akhirnya aku punya pendapatan sendiri, atau buat ya sedikit buat uang jajan aku. Itu adalah buat uang jajan sama uang nabung. Makanya dari itu makin hari, makin bulan, makin tahun, makin kesini aku diajak sama, selain diajak sama kakaknya mama, aku diajak sama adik mama yang paling terakhir, sama bibi aku juga diajak. Nah, terakhir itu aku main upacara adat ke Tangerang. Itu pertama dan terakhirnya. Karena apa? Karena momennya itu yang sangat kocak, lucu, menggelegar. Karena apa? Karena aku baru pertama kali bawain, bukan ngebawain lah ya, kalau bahasa Sundanya mah mapag penganten. Mapag penganten itu dua pengantin cuy. Makanya dari itu aku lebih memperkembangkan kesenian adat Sunda. Selain itu juga ya sih ya, aku ya kayak gini lah ya kerjaan aku, konten gak jelas. Nah, buat kalian nanya kenapa sih kakak lebih milih jalur buat ngisi waktu luangnya itu lewat konten kayak gini. Nah, jujur aku ini orangnya bosenan loh. Karena apa? Karena kalau waktu luang aku pulang sekolah, terus waktu luang aku di rumah itu banyak banget, aku kan pasti bosenan. Selain baca wetpad sama ngemusik, aku pasti bosen banget. Makanya dari itu aku ngisi konten yang kayak gini buat ngisi waktu luang aku, buat memperkembang bakat aku juga, buat memperkenalkan bakat aku juga ke kalian semua. Dan mohon doanya, mudah-mudahan bakat aku bisa banyak yang lebih mengenal. Dan mudah-mudahan juga aku suatu saat nanti aku mendapatkan beasiswa untuk kuliah aku ke luar negeri, karena itu yang aku harapkan saat ini. Ya Allah, aku tuh pengen banget ya Allah buat ngelanjutin kuliah ke luar negeri itu, karena itu tuh dari dulu udah impian banget loh buat aku. Ya Allah, aku nanti pengen kuliah, ngelanjutin ke luar negeri, dan aku punya penghasilan sendiri. Aku udah sukses dan aku ingin banget buat membahagiakan kedua orang tua aku dan keluarga aku. Udah cukup itu aja. Nah, aku pengen banget ya Allah. Buat kalian juga ya Allah, bantu doanya ya. Nah, mungkin segitulah ya buat pengenalan kita kali ini, buat obrol-obrol kita kali ini. Mungkin di lain waktu. Nah, cukup sekian dari saya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe, dan jangan lupa share juga ke teman-teman kalian akun channel ini, Sweet Tears Girl. Sampai jumpa di lain waktu.